Hidup kita di dunia ini begitu singkat, saudara, dan kematian itu adalah hal yang pasti. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana setelah kematian? Pada umumnya manusia yang hidup di dunia ini, saudara, menghabiskan begitu banyak pikiran, energi, dan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia ini. Padahal hidup ini begitu singkat, dan setelah kematian kita akan masuk kepada kekekalan. Bagaimana persiapan kita untuk kekekalan? Kalau hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan setelah itu kita akan masuk kepada kekekalan, seberapa banyak waktu, pikiran, dan energi yang saudara pergunakan untuk mempersiapkan kekekalan, saudara? Jangan sampai kehidupan yang singkat di dunia ini membuat kita akan menyesal di kekekalan nanti. Dalam video ini, saudara, kita akan belajar hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian, yaitu di kekekalan. Mari dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini, dan saudara rindu untuk mensupport channel renungan ini, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama adalah topik tentang bagaimana setelah kematian. Saudara, hidup ini begitu singkat, dan setelah itu kita akan mati dan masuk ke dalam kekekalan. Apakah saudara sudah mempersiapkan hidup saudara untuk kekekalan? Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan kekekalan setelah kita mengalami kematian. Dengarkan terus, kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua, saudara. Selamat mendengarkan. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
mesbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahtamu, selalu bersyukur di hadapan tahtamu. Sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan kita renungkan adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Saudara, hidup ini begitu singkat. Dan pada umumnya manusia yang hidup di dunia ini begitu fokus dan menghabiskan banyak pikiran, energi, dan waktu untuk memikirkan dan mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia ini. Padahal hidup di dunia ini hanya bentar saja, dan setelah itu kita akan masuk kepada kekekalan. Bagaimana dengan saudara? Seberapa banyak pikiran, waktu, dan tenaga yang saudara habiskan untuk kehidupan yang sementara di dunia ini? Dan seberapa banyak pikiran, tenaga, dan waktu yang saudara gunakan untuk mempersiapkan kekekalan saudara? Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Lukas pasal yang ke-16, mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Di mana konteksnya di sini adalah kisah, atau sebenarnya ini adalah perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saudara, kisah ini atau perumpamaan ini diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tetapi sekaligus juga sebenarnya adalah untuk menegur orang-orang Farisi. Karena saudara, di pasal yang ke-15, di sana ketika pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus, orang-orang Farisi bersungut-sungut katanya, kenapa dia menerima orang-orang berdosa? Itu ada di pasal 15 ayat 1, ayat 2. Lalu kemudian setelah itu Yesus mengajarkan 3 perumpamaan kepada mereka, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan kemudian berlanjut saudara, di pasal yang ke-16 Yesus mengajarkan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan setelah orang Farisi mendengar itu, maka ayat 14, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi orang-orang Farisi tidak terima waktu Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan itu kepada mereka. Lalu kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya kepada murid-muridnya, sekaligus juga menegur orang-orang Farisi. Dan salah satu perumpamaan yang dia berikan adalah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ayat 19 mulai sampai ayat 31 saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat saudara. Ayat 19 dikatakan di sana, adalah seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang itu. Dan ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas
dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, saudara, di sini Yesus mengajarkan tentang satu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan sekali lagi sebenarnya itu untuk menegur orang-orang Farisi yang pada waktu itu mereka menjadi hamba uang dan hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi. Sehingga diajarkanlah ini kepada mereka dan sebenarnya menggambarkan bahwa orang kaya ini adalah menggambarkan mereka yang dalam kehidupannya dia berkecukupan, mencari kesenangan diri, karena dikatakan setiap hari berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan ada Lazarus yang miskin, yang begitu menderita, yang hidup sebagai tetangganya, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Sama seperti orang Farisi yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan menjadi hamba uang itu, saudara. Dan kemudian sekali lagi, sifat dari perumpamaan itu, hal-hal yang perlu ditafsirkan di dalamnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan maksud perumpamaan itu diberi. Dan kalau kita lihat, maksud dari perumpamaan ini diberi, yaitu untuk menegur orang-orang Farisi. Maka ada beberapa hal yang bisa kita belajar, yang masih berhubungan dengan itu, saudara. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa sekali lagi, orang kaya itu hidup dalam kemewahan, setiap hari berpesta pora. Lalu kemudian ada Lazarus yang miskin itu, yang begitu menderita. Lalu kemudian dikatakan di sana bahwa kemudian matilah orang miskin itu dan dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Jadi hal-hal yang diajarkan melalui perumpamaan ini, saudara, bahwa ada dua orang yang status sosialnya begitu berbeda. Satu begitu kaya dan hari-harinya dijalani dalam sukaria dan kemewahan. Sedangkan Lazarus hari-harinya begitu menderita. Tetapi kedua orang ini akhirnya mati. Jadi hal yang diajarkan di sini, saudara, bahwa semua orang dari berbagai status sosial, apapun status sosialnya, hal yang pasti adalah bahwa mereka akan mengalami kematian. Dan saya pikir itu yang perlu kita sadari betul. Semua orang tahu bahwa setiap manusia di dunia ini akan mati, saudara. Tetapi apakah semua manusia begitu menyadarinya sehingga menjalani kehidupannya atas kesadaran itu? Itu yang belum tentu, saudara. Tetapi saat ini kita belajar dari perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa semua orang pasti akan mengalami kematian, termasuk kaya yang selalu hidup dalam kemewahan itu, dan sebenarnya menggambarkan orang-orang Farisi yang selalu mencari kenyamanan diri, dan mereka disebut ayat 14 tadi sebagai hamba-hamba uang. Yesus mau mengatakan bahwa apapun status sosialmu, bahwa kamu pasti akan melalui yang namanya kematian. Dan saudara, di video pertama ini dan dua video selanjutnya nanti, hal yang saya ingin kita belajar adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Bagaimana setelah kematian? Karena kalau kematian mungkin semua orang tahu, sekalipun mungkin tidak semua orang selalu menyadarinya dalam kehidupannya dan mempengaruhi cara dia menjalani kehidupannya di dunia ini. Nah, saudara, hal pertama yang saya ingin kita belajar di dalam video ini adalah di mana dikatakan tadi, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi setelah orang miskin itu mati, dia bawa ke satu tempat yang disebut di sana sebagai pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham bagi orang Yahudi itu adalah melambangkan sorga. Itu juga melambangkan kehormatan dan keindahan. Jadi orang miskin itu mati dan dibawa ke satu tempat yang merupakan sorga. Lalu kemudian ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Kemudian dilanjutkan, saudara, saya akan baca mulai ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, maksudnya orang kaya yang mati itu, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk.
Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi saudara, di sini sekali lagi orang kaya itu mati, lalu dibawa ke pangkuan Abraham, menggambarkan sorga. Lalu kemudian orang miskin itu juga mati dan dikuburkan. Dan di ayat 25 dan 26 digambarkan juga bahwa dia juga masuk ke satu tempat di mana Bapak Abraham berkata, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Dan selanjutnya dikatakan supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Artinya apa saudara? Bahwa sekali lagi orang kaya itu juga mati dan berada di satu tempat. Orang miskin itu juga mati berada di satu tempat. Dan kemudian kedua tempat itu dikatakan dipisahkan oleh jurang yang tak terseberangi. Dan kemudian yang lebihnya yang perlu kita lihat adalah bahwa ini tidak dapat menyeberang ke sini dan ini pun tidak dapat menyeberang ke sini. Artinya apa saudara? Bahwa yang ada di tempat ini tidak akan bisa kemana-mana, yang ada di tempat ini juga tidak bisa kemana-mana. Tempat ini suasananya sangat berbeda. Itulah yang akan kita belajar di video kedua nanti saudara, suasana kedua tempat ini. Tapi di video pertama ini yang saya mau kita belajar bahwa setelah kematian itu ada tempat yang sudah tersedia bagi setiap manusia yang mati. Dan kemudian dikatakan bahwa dari tempat itu tidak akan bisa keluar. Jadi setiap manusia yang mati sudah pasti masuk ke satu tempat dari dua tempat itu, dan mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Dan kemudian saudara, masuk ke tempat itu dipengaruhi oleh kehidupan selama di dunia. Itu ada di ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi bagaimana kehidupan mereka di dunia itu mempengaruhi kemana? Sekali lagi kalau dikaitkan, ini adalah teguran kepada orang Farisi dengan cara kehidupan mereka. Di mana orang kaya itu yang tidak peduli menjalani kehidupannya dengan hanya mencari kesenangan diri sendiri. Dan itu akhirnya menentukan tempatnya setelah dia mati. Alkitab itu saudara adalah satu kesatuan. Dan kalau kita belajar Alkitab, maka di dalam Alkitab diajarkan bahwa iman dan perbuatan itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Iman itu mati tanpa perbuatan. Dan perbuatan itu juga kosong tanpa iman. Artinya saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dalam iman dan perbuatan kita, itu menentukan ke tempat mana kita nanti saudara. Dan kalau sudah masuk ke tempat itu, kita tidak akan bisa keluar dari sana. Kalau masuk ke sorga yang mulia akan mengalami keindahan sorga sampai selamanya. Kalau masuk ke neraka yang mengerikan akan mengalami penyiksaan sampai selamanya di sana. Saudara, di masa perintisan gereja, saya ingat satu kali saya menginjil ke rumah seorang masyarakat. Dan saya pergi ke satu rumah, dan di emperan rumah itu saya menginjili seorang bapak, saudara. Dan saya bercerita tentang sorga dan neraka kepada dia. Ketika istrinya dari rumah mendengar saya bercerita tentang sorga dan neraka, istrinya itu berkata, siapa rupanya yang sudah pergi ke sorga, dan siapa pula yang sudah pergi ke neraka itu. Dan saudara, bahwa tidak ada yang tahu sorga itu ada, neraka itu ada. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Jadi tidak usah terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian. Itu kira-kira yang ada dalam pemikirannya, saudara. Saudara, di tengah masyarakat, begitu banyak pemikiran-pemikiran yang ada tentang hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Ada orang-orang yang berkata bahwa orang mati itu hanya seperti tidur saja, tidak merasakan apa-apa dan sebagainya. Banyak juga yang berpikir begitu, saudara. Dan ada benarnya juga untuk kita berpikir, seperti ibu tadi berkata bahwa siapa rupanya yang sudah datang dari sorga atau dari neraka.
sehingga bisa memberi kepastian tentang surga dan neraka itu. Nah, saudara, yang menceritakan kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini, yang mati dan dibawa ke satu tempat yang berbeda itu adalah Yesus. Dan Yesuslah satu-satunya yang pernah datang dari sorga, dan kemudian kembali ke sorga, dan nanti satu saat akan datang kembali. Dialah yang menceritakan hal-hal yang terjadi setelah kematian, dan itu yang sedang kita belajar saat ini, saudara. Dan dikatakan bahwa setiap orang yang mati itu ada dua tempat yang sudah menanti untuk mereka, dan setiap orang yang mati itu akan masuk ke salah satu tempat, ditentukan bagaimana cara dia hidup di dunia ini, dan kemudian setelah mereka masuk ke sana tidak akan bisa keluar lagi. Itu sebabnya, saudara, ada pemikiran-pemikiran bahwa orang-orang yang sudah mati bisa kembali ke dunia ini. Itu adalah mitos. Kalau ada orang-orang yang berpikir bahwa leluhur-leluhur yang sudah mati itu bisa datang dalam mimpi, itu bisa datang kembali lalu berbicara melalui seseorang, itu semua adalah mitos. Kenapa? Karena sekali lagi Yesus mengajarkan melalui perumpamaan ini bahwa semua orang yang mati masuk ke dalam salah satu tempat dari dua tempat tadi, dan mereka tidak bisa keluar dari sana. Yang dari sini tidak bisa menyeberang ke sini, dari sini tidak bisa menyeberang ke sini. Artinya memang mereka masuk ke sana dan tetap ada di sana sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, untuk kehidupan di dunia ini yang hanya sementara, 70 tahun, 80 tahun, kita menghabiskan begitu banyak pikiran, kita menghabiskan begitu banyak energi dan waktu untuk perkara-perkara kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Tapi saat ini pertanyaannya, saudara, apakah kita menyediakan banyak pikiran, tenaga, dan waktu untuk berpikir kemana kita akan masuk dari dua tempat ini? Dimana kalau kita sudah masuk ke sana, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Di dalam video kedua nanti kita akan belajar apa yang terjadi di dua tempat ini, saudara. Dan orang yang masuk ke tempat ini, itu ditentukan bagaimana cara dia hidup. Itu ditentukan bagaimana dia menjalani kehidupannya di dunia ini. Sekali lagi perumpamaan ini untuk menegur orang Farisi yang hamba uang, yang hanya berpikir untuk kesenangan dirinya saja. Di mana di dalam perumpamaan ini Yesus mengajarkan bahwa orang kaya ini sebenarnya adalah menggambarkan orang-orang Farisi yang menjadi hamba uang, itu ada di ayat 14 tadi, dan hanya untuk mencari kesenangan diri mereka saja. Jadi dalam kehidupan ini, saudara, kita harus menjalani kehidupan kita dengan benar, karena bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, itu sangat menentukan kemana kita nanti pergi. Dan di sini dikatakan bahwa ada orang kaya yang tidak peduli kepada saudaranya yang begitu menderita. Dan bagaimana cara kedua orang ini menjalani hidupnya, itu menentukan kemana mereka masuk. Dan sekali lagi, seperti yang saya sudah singgung tadi, saudara, bahwa di dalam Alkitab, iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan. Kalau di satu tempat diajarkan tentang perbuatan, itu tidak terlepas dari iman. Kalau di satu tempat diajarkan tentang iman, itu tidak terlepas dari perbuatan. Dan di sini, bagaimana orang kaya itu menjalankan hidupnya, Yesus mau mengajarkan dari sana bahwa cara dia menjalankan hidupnya itu juga gambaran dari imannya. Ini, saudara, kalau kita peduli tentang bagaimana setelah kematian, maka kita harus persiapkan dari sekarang. Kita harus jalani kehidupan kita, iman dan sertai perbuatan yang berjalan beriringan, saudara. Karena kita menjalaninya, itu akan menentukan kemana kita akan masuk setelah kematian. Dan kalau kita sudah masuk ke sana, kita tidak akan bisa keluar sampai selama-lamanya, saudara. Artinya, hal pertama yang saya ingin kita renungkan bersama, sadari bersama dari perumpamaan ini, hal yang terjadi setelah kematian, saudara, bahwa semua manusia, apapun status sosialnya, pasti akan mati. Sadari, saudara, bahwa setiap kita pasti akan mati.
Dan kalah kematian, maka ada dua tempat yang akan menantikan kita. Yaitu setelah kita masuk ke sana, saudara, kita tidak akan bisa keluar sampai kapanpun. Tapi kalau untuk kehidupan di dunia ini saja, kita menghabiskan begitu banyak pikiran, energi, dan waktu untuk perkara-perkara kehidupan di dunia ini. Maka saat ini, kalau satu saat kita pasti akan mati, saudara. Mari kita berpikir. Dan ada tempat yang sudah menantikan kita. Tempat yang penuh keindahan. Dan tempat yang penuh kesengsaraan. Dan kemudian kita masuk kemana itu ditentukan bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Maka saat ini, saudara, mari kita menjalani kehidupan kita dengan benar. Yaitu dengan iman yang disertai dengan perbuatan. Karena orang kaya itu yang melambarkan orang Farisi. Di mana orang-orang Farisi mereka berkata bahwa mereka adalah orang beriman, tetapi tanpa disertai oleh perbuatan, sehingga iman mereka itu adalah kosong. Dan merekalah yang digambarkan sebagai orang kaya yang masuk ke tempat kesengsaraan itu, saudara. Maka dalam kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan kita dalam iman yang disertai dengan perbuatan. Dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, yang disertai dengan perbuatan kita hari demi hari. Di akhir video pertama ini, saya mau menegaskan bahwa setiap kita pasti akan mati, apapun status sosial kita. Dan kemudian setelah kita mati, bukan selesai, saudara, tapi setelah kita mati maka ada dua tempat yang menantikan. Dan kalau sudah masuk ke sana, tidak akan bisa keluar sampai kapanpun. Dan kemudian kita masuk ke sana, itu ditentukan bagaimana cara kita menjalani hidup kita di dunia ini. Itu yang dikatakan oleh Bapak Abraham tadi dalam perumpamaan ini. Ingat, sewaktu kamu hidup. Jadi bagaimana dia menjalani kehidupannya itu menentukan kemana dia masuk. Dan bagaimana cara kita menjalani hidup kita di dunia ini juga, saudara, itu menentukan kemana kita akan masuk. Saya percaya kita ingin masuk ke tempat yang indah nantinya, yaitu sorga yang mulia. Dan kalau kita merindukan masuk ke sorga yang mulia, mari kita jalani hidup kita yang benar, saudara. Jangan seperti orang Farisi yang digambarkan sebagai orang kaya itu tadi. Mereka berkata mereka orang beriman tapi tanpa perbuatan. Mereka berkata mereka orang rohani tapi tanpa perbuatan. Sehingga iman mereka itu adalah iman yang mati. Mari kita hidup dengan iman kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Dan mari kita buktikan iman kita itu yang disertai dengan perbuatan kasih kita. Mari jalani kehidupan saudara dalam iman dan perbuatan. Ingat, setiap kita, apapun status sosial kita, kita pasti akan mati. Dan setelah kita akan mati, hanya dua tempat yang menanti. Sorga dan neraka. Dan kemana kita masuk, itu ditentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kita yang singkat ini. Apakah kita menjalani kehidupan kita dalam iman dan perbuatan kita. Mari kita jalani hidup kita dalam iman dan perbuatan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga saat ini, Tuhan. Kami kembali bersyukur, kami kembali sudah belajar firman-Mu. Bahwa dalam kehidupan kami tidak hanya perlu berpikir tentang perkara-perkara kehidupan di dunia ini. Tetapi setelah kami mati, kami akan masuk kepada kekekalan. Dan di sana hanya dua tempat yang menanti, sorga dan neraka. Dan bagaimana kami hidup di dunia ini, itu menentukan kemana kami akan masuk. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau menjalani kehidupan kami dalam iman dan perbuatan. Itu buktinya kami tidak hanya berpikir untuk kehidupan di dunia ini, tapi kami juga berpikir tentang kekekalan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami semuanya hidup dalam iman dan perbuatan kami sebagai bukti iman kami. Kami bersyukur berfirman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, saudara, tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.